Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji Esnanda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips tentang si Fuvi ya. Karena tentu saja setiap pemakaian motor itu ada kekurangannya. Nah, kira-kira apa saja kekurangan dalam pemakaian Fuvi ini dan bagaimana tips yang akan saya berikan? Oleh karena itu, saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, mari kita ikuti video selengkapnya. Nah, oke, sedikit tip lagi agar Fuvi kalian lebih keren. Pakai spion apa namanya, tomok ya. Nah, seperti ini. Ini yang V5 yang gede ya. Kalau teman-teman kayaknya biasanya pakai yang V2 yang kecil. Tapi kalau saya karena ganti spion nggak cuman keren, tapi juga harus berfungsi. Karena memang saya gunakan ini spion. Jadi pesen yang gede. Nanti hasilnya kayak apa kita lihat ya. Ini harganya 70.000. Lumayan banyak sih dapatnya. Ada ini enggak sih, ini kunci saya. Ada dudukan untuk yang firing, ada dudukan sini yang seperti ini, dan ini baut-bautnya banyak. Jadi untuk semua motor bisa. Untuk ini di sini besi, di sininya aluminium. Nah, sayangnya di sini nggak rapet ya. Ini sudah saya sealer jadi rapet. Nah, itu asalnya tidak rapat. Nah, itu ada rongga ya. Ya namanya juga murah ya. Mungkin kalau kalian beli yang mahal akan beda cerita. Nah, untuk memasang spion ini dibutuhkan kunci L3 ya, ukuran 4, 5, 6. Jadi pertama kita harus masang ini dulu. Ini pasang ke sini. Kunci 5 tadi, kunci L5, kemudian baut ke sini. Baru nanti dipasang. Oke, langsung dipasang. Nah, oke, sudah terpasang. Ini sengaja belum dikencangkan ya. Ini gunanya apa? Untuk mengatur ini ke depan ke belakang. Jadi ada 3 yang bisa diatur, yaitu 1, 2, 2-nya ke sini, dan 3 muter. Jadi ini fleksibel ya. Nah, habis ini kita atur, kalau sudah diatur nanti kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, oke, mari kita ke tips selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke tips berikutnya, saya mau sedikit mereview menggunakan spion tomok itu ya. Jadi itu spionnya warnanya biru, walaupun tidak cembung tapi lumayan loh. Dengan spion biru itu kalau malam ada lampu dari belakang tidak silau, dan kalau siang lihat spion itu rasanya adem. Jadi nggak terik gitu ya. Kena matahari juga nggak terlalu terik seperti biasa. Misalnya pas pagi kena matahari berlawanan itu nggak terik. Oke, selanjutnya yang menjadi masalah di Fuvi ini dan akan saya bagi tipsnya adalah ini. Apalagi kalau pas musim hujan. Apa ini? Ini adalah jas hujan. Nah, kalian mau taruh di mana jas hujan? Di sini nggak bisa. Di sana kecil, paling di tas. Nah, ada solusi ini, pakai tabung ajaib. Nggak kelihatannya. Nah, tabung ini bisa kalian isi mantrol. Kalau cuman seperti ini bisa ya, ponco juga bisa. Ini mereknya ASV. Jadi ini tungannya nggak kecil juga ya, ini tebel, tapi bisa masuk ke sini. Taruh di mana terserah, mau taruh di sini boleh, di sini biasanya, atau di tempat-tempat lain juga bisa. Gitu ya, di depan sana juga bisa. Nah, tapi saya punya tips yang lebih efektif, yang lebih ringkas. Kalau ditaruh di sini kan jadi agak jelek ya. Saya kasih tips yang agak lumayan bisa ringkas. Oke, caranya pertama kalian menyediakan ini. Tahu ini enggak? Ini adalah apa namanya ya? Krek-krekan yang ada di tas itu biasanya. Kalian beli bisa di toko alat jahit ya. Nah, atau di toko biasa kadang juga ada. Sediakan segini aja.
Nah caranya ini kan, tapi ini berlaku untuk matrol yang celana sama jaket ya, seperti ini. Ini yang celana kalian lipat seperti ini sampai kecil, kemudian masukkan ke sini. Kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Suzuki FU seperti ini ya. Yang ini bagaimana? Ini taruh di atas ya. Kita lipat seperti ini ya kawan-kawan, sampai kira-kira bentuknya kotak seperti ini. Nih kita taruh ini. Ini taruh yang bagian bulu, yang bagian kasar nanti di atas. Taruh aja seperti ini. Nah ini terus itu jepitkan saja yang rapi, kira-kira yang sejajar ya. Jepitkan, selesai. Taruh di sini. Itu kita kaitkan rekatnya, dikencangkan. Sudah jadi. Nah ini aman ya. Nah ini tinggal kalian rapikan lagi biar lebih bagus ini, karena tadi terburu-buru. Dan kalau seperti ini menurut kalian masih kurang bagus, bisa di cover dengan tutup apa itu wadahnya ini yang asli. Ini lumayan efektif ya, nggak terlalu kelihatan tapi selalu menempel di motor, nggak begitu mengganggu pemandangan, dan juga bisa untuk pelindung di sini. Misalnya kalian bawa apa-apa ini mah nggak langsung kena covernya ini. Cuman ya menjadi ini tidak berfungsi karena menjadi untuk wadah mantrol jas hujan. Nah tampilannya seperti ini ya. Menurut saya, nah ini sudah lumayan ya, daripada menggunakan tabung atau kalian mesti repot-repot di mana itu, di tas ya, kan nggak enak. Kalau gini simple. Nah ini sedikit tips untuk teman-teman yang memakai FU FI. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Nah waktu itu saya ditanyai sama teman di YouTube ya, di channel YouTube saya itu, Bang ini jok saya tidak bisa terbuka. Nah saya juga jawabnya juga susah kan, saya cuman suruh untuk coba-coba dulu aja gitu kan. Nah ternyata setelah ditanya seperti itu, 3 hari atau 2 hari kemudian punya saya terkunci sendiri ya, tobat ya. Ya kualat mungkin ya. Sedangkan bensinnya sudah tinggal sudah berkedip-kedip ya. Nah itu saya khawatir kan, waduh gimana ini, sudah sampai pom, sudah mau diisi nggak bisa dibuka, panik kan, akhirnya menepi dan akhirnya tetap tidak bisa dibuka. Dan alhamdulillah sampai rumah tidak macet dengan mode pengiritan. Nah pertama kali kalau tidak bisa dibuka, biasanya di sini ya, jadi sudah diginiin sampai mentok nggak mau. Ini berarti bagian sini, coba saya. Nah bagian sana, nah itu nah itu bagian itu mati ya, atau juga bisa sininya. Biasanya sini kalau dari kunci ya. Oke, kalau sini yang seret itu akan susah ngunci. Kalau di sini kebalikannya, setelah ngunci susah untuk dibuka. Itu mana tadi? Nah itu coba kalian aja. Nah itu mekanisme engselnya ya, dari kunci yang menghubungkan kunci dengan mekanisme sini. Nah lalu bagaimana mengatasinya? Pertama, setelah saya teliti itu, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menggunakan ini. Yang paling enak ya, ini bisa dengan karburator atau injektor cleaner, atau bisa dengan WD itu juga ya. Kalian tambahkan selang seperti ini, sebentar. Nah tambahkan selang yang panjang seperti ini, kemudian arahkan ini masuk ke sana melalui sela-sela jok ini. Nah dikira-kira nanti sampai ke engsel tadi ya, kemudian semprot. Tunggu beberapa lama, kemudian coba lagi untuk dibuka-buka. Agak kuat nggak apa-apa ya, gitu. Masih belum bisa lagi, arahkan ke tempat tadi yang engsel tadi ya, terus buka. Nah kalau masih tidak bisa bagaimana? Nah ini harus dengan cara yang agak paksa. Kemarin saya pas buka ini nggak kepikiran ya, karena saya lupa dalamnya mekanismenya seperti apa. Nah sekarang sudah tahu. Kemarin saya cuman asal nyemot ini aja. Nah ini sebentar, saya buka lagi ya. Nah ini dari sini kemarin, dari sela-sela jok itu saya masukkan ke sini, kemudian saya
gunakan untuk menyodok ini. Nah ini nah itu untuk menyodok itu seret gitu ya, dengan usaha seret akhirnya bisa ya. Tapi ini kunci L nya kebesaran. Nah sedangkan kalau kalian pakai kunci L yang agak kecil nanti biasanya pendek gagangnya. Nah solusinya gimana? Kalian cari kawat atau ruji seperti ini. Nah ruji ya segini panjangnya, kira-kira masuk lah. Ininya nggak usah terlalu panjang, segini cukup. Nanti ini dimasukkan sela-sela gini dan cari sini dan tekan. Nah tekan ininya sampai membuka ini kan gampang ya mukanya, tekan gitu sampai membuka. Nah ini bisa buka ini. Kelihatan ya, maaf kamera buluk. Nah ini bisa narik ya. Nah seperti itu, ditarik gini bisa. Kita coba praktekkan. Tapi biasanya kalau mempraktekkan gini nggak bisa ya karena harus butuh kesabaran. Nah ini dimasukkan ke sela-sela sini. Nah terus nanti dicari. Nah dicari gini nanti sampai ketemu. Kemarin saya bisa, tapi kalau dipraktekkan pasti akan lama ya. Nah setelah bisa terbuka, langkah yang harus kalian lakukan adalah melumasi bagian situ. Nah itu dilumasi ya, kalian lumasi juga bagian sini. Dilumasi dengan apa? Bisa dengan vaselin, gemuk, grise, atau dengan chain loop seperti ini ya. Nah semprotkan ke situ pakai selang tadi ya, semprotkan ke situ dan ke sana. Ya kalau bisa kalian lakukan rutin karena bagian sini kan sering terkena air ya. Biasanya pelumasan kayak gitu kalau kena air lama-lama jadi hilang. Jadi daripada seperti saya sudah kepom nggak bisa dibuka ya, untungnya nggak mogok. Nah lebih baik lakukan langkah antisipasi. Ya oke, demikian saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Haji S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.